Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Larniulenta, NIM 20030030095, kelas C, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan hasil kerja saya dasar-dasar ilmu politik dari bab 8 sampai bab 12. Langsung saja di pembahasan. Yang pertama, kekuasaan dibagi menjadi dua cara, yaitu pembagian secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang maksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Secara horizontal, pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi negara, kesatuan, dan negara federal. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan item. Kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali kenyataan pula bahwa konfederasi itu pada umumnya dibentuk untuk dimaksud tentu saja yang diumumkan terletak di bidang politik luar negeri dan dipertahan bersama. Negara kesatuan. C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipustakaan satu pada legislatif nasional pusat dan kekuasaan terletak pada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Negara federal. Menurut C.F. Strong, negara federal ialah ia mencoba menyelesaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federasi dalam keseluruhan dan kedaulatan negara bagian. Kennerbung mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Negara bagian suatu federasi memiliki yakni wewenang membentuk aturan sendiri, sedangkan dalam negara kesatuan organisasi secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal tertentu telah terperinci satu persatu, sedangkan negara kesatuan telah ditetapkan dalam suatu rumusan umum. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika, Jerman, Belanda. C.F. Strong memperbedakan federal terdapat dalam dua bagian, yaitu cara bagaimana kekuasaan dibagi menjadi dua negara federal dan pemerintah negara bagian. Mana yang mampu menahan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, perkembangan konsep trias politik, pemisahan kekuasaan menjadi pembangun kekuasaan. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di negara demokrasi, badan eksekutif dipegang oleh kepala pemerintah seperti raja, ratu, dan presiden beserta para menteri-menterinya. Badan legislatif. Salah satu fungsi badan legislatif ialah membuka undang-undang yang dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh MA, KY, dan MK.
Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi partai politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan internalisasi bagiannya diadakan. Perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan identitasnya. Partisipasi politik dengan tujuan partisipasi masa dalam pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern. Partai politik. Fungsi partai politik. Dengan demokrasi, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai hakikat dan kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam mengolah kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan pengusaha. Sebaliknya, di negara modern, partai tidak dapat menunjukkan hakikatnya. Klasifikasi sistem kepartaian, sistem partai tunggal, sistem dewan partai, sistem multipartai. Sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lembaga sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Seperti itu, negara Indonesia memiliki sistem demokrasi di mana lembaga negara seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Gubernur, dan Wali Kota dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena di kursi yang diperebutkan di setiap distrik pemilihan hanya satu. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Sistem ini malah mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitas sehingga hubungannya konsultasi lebih erat dan si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan distriknya. Bagi partai besar, sistem menguntungkan karena melalui disertakan efek dapat meraih suara dari pemilihan lainnya. Lebih mudah dari suatu partai untuk mencapaikan kedudukannya dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik. Sistem ini kurang mempertahankan partai politik kecil dan digolongkan minoritas. Sistem ini kurang relevan dalam air bawah partai yang calonnya dalam distrik keinginan suara yang paling mendukungnya. Sistem distrik diganggu kurang efektif di masyarakat yang perlu karena terbagi dalam kelompok etnis, membuka suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara golongan dan etis. Ada kemungkinan wakil cenderung untuk lebih mempertahankan kepentingan warga distriknya daripada kepentingan nasional. Kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan yang ada, dan begitu juga sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai jika timbul konflik dalam suatu
partai anggotanya cenderung membiasakan diri dan mendiri partai baru dengan mempertahankan bahwa ada peluang bagi partai baru kita untuk mempertahankan beberapa kursi dalam parlemen pemilihan umum. Terima kasih.